Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Nur Ramdhani dari kelas 2B PGSD. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Pembelajaran Daring. Kata pengantar, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga makalah penulisan karya ilmiah ini dapat terselesaikan, yang berjudul Pembelajaran Daring. Makalah ini disusun berdasarkan pengumpulan dari berbagai sumber dan untuk memenuhi tugas penulisan karya ilmiah. Dengan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Apini Martini, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah penulisan karya ilmiah. Penulis juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pihak yang membantu dalam menyelesaikan tugas ini. Semoga tugas yang penulis buat dapat bermanfaat bagi pembaca. Penulis menyadari bahwa isi dari makalah ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, dengan tangan terbuka, penulis menerima segala saran dan kritik dari pembaca. Bab 1, Pendahuluan. Latar belakang masalah. Pembelajaran daring merupakan sebuah sistem kegiatan pembelajaran yang dilakukan tanpa melalui tatap muka secara langsung, melainkan melalui jaringan internet. Daring sendiri merupakan singkatan dari frasa dalam jaringan. Sebenarnya istilah daring sudah ada dari dulu, bahkan sebelum populer seperti sekarang. Kegiatan daring dianggap sebagai sebuah inovasi pembelajaran di tengah kemajuan teknologi yang kian pesat. Pembelajaran daring semakin populer di masa pandemi COVID-19 sebagai solusi dari kebijakan pemerintah dunia yang melarang aktivitas atau kegiatan dengan jumlah banyak orang. Pembelajaran daring bermula dari kebijakan pemerintah mewajibkan adanya pembatasan interaksi sosial yang guna mencegah penyebaran virus COVID-19. Kebijakan ini pun disambut dan dikeluarkannya surat edaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan pembelajaran harus dilakukan secara jarak jauh dari rumah masing-masing. Kegiatan pembelajaran daring dilakukan melalui berbagai platform komunikasi khusus yang memungkinkan aktivitas pembelajaran selayaknya dalam kelas dapat dilakukan. Melalui platform tersebut, interaksi pengajar dengan siswa pun dapat berjalan. Materi pelajaran hingga ujian atau tes pun dapat dilakukan. Adanya pembelajaran daring menunjukkan kepada kita betapa pentingnya kegiatan belajar mengajar untuk tetap dilaksanakan meskipun keadaannya tidak memungkinkan untuk bertemu secara langsung. Rumusan masalah. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran daring? Kedua, apa dampak positif pembelajaran daring? 3. Apa dampak negatif pembelajaran daring? 4. Apa manfaat pembelajaran daring? Prosedur pemecahan masalah. 1. Memberikan pengetahuan tentang apa yang dimaksud pembelajaran daring. 2. Memberikan pengetahuan tentang manfaat pembelajaran daring. Sistematika pembahasan. 1. Pengertian pembelajaran daring. 2. Dampak positif pembelajaran daring. 3. Dampak negatif pembelajaran daring. 4. Manfaat pembelajaran daring. Bab 2, Pembahasan. Pengertian pembelajaran daring. Pembelajaran daring sangat dikenal di kalangan masyarakat dan akademik dengan istilah pembelajaran online atau online learning. Istilah lain yang sangat umum diketahui adalah pembelajaran jarak jauh, learning distance. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang berlangsung di dalam jaringan di mana pengajar dan yang diajar tidak bertatap muka secara langsung.
Menurut Isman 2016, pembelajaran daring adalah pemanfaatan jaringan internet dalam proses pembelajaran. Sedangkan menurut Meidawati dan kawan-kawan 2019, pembelajaran daring sendiri dapat dipahami sebagai pendidikan formal yang diselenggarakan oleh sekolah yang peserta didik dan instrukturnya atau guru berada di lokasi terpisah sehingga memerlukan akses internet untuk menghubungkan keduanya dan berbagai sumber daya yang diperlukan di dalamnya. Pembelajaran daring dapat dilakukan dari mana dan kapan saja tergantung pada ketersediaan alat pendukung yang digunakan. Dampak positif pembelajaran daring. A. Siswa dapat berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran di mana saja. B. Mendorong siswa belajar secara mandiri. C. Memudahkan siswa mengakses sumber belajar. D. Pembelajaran daring membangun interaksi dinamis antara guru dan siswa. Dampak negatif pembelajaran daring. A. Keadaan ekonomi bagi keluarga yang memiliki ekonomi kurang sehingga ada siswa yang tidak memiliki handphone pribadi dan paket data. B. Sinyal yang susah. C. Penugasan yang terlalu banyak daripada penjelasan. D. Sulit untuk bertanya kepada guru. E. Mudah bosan dan lebih mementingkan bermain dengan teman. Manfaat pembelajaran daring. Kemajuan teknologi akan berdampak pada perubahan peradaban dan budaya manusia. Dalam dunia pendidikan, kebijakan penyelenggaraan pendidikan kadangkala dipengaruhi oleh dampak kemajuan teknologi, tuntunan zaman, perubahan budaya dan perilaku manusia. Perubahan yang tengah dialami oleh seluruh pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pendidikan pada saat ini adalah bagaimana menggunakan teknologi secara total sebagai media utama dalam pembelajaran daring. Keberadaan teknologi dalam pendidikan sangat bermanfaat untuk mencapai efisiensi proses pelaksanaan pembelajaran dalam jaringan. Pembelajaran daring juga memberikan metode pembelajaran yang efektif, seperti berlatih dengan adanya umpan balik terkait, menggabungkan kolaborasi kegiatan dan belajar mandiri, personalisasi pembelajaran berdasarkan kebutuhan siswa yang menggunakan simulasi dan permainan. Girardini 2011. Sekian presentasi makalah yang telah saya buat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.